Rafa menatap tajam. Ia merangkul pinggang Areksa, mendekat. Matanya mengawasi Diego dengan penuh kewaspadaan. Pria muda itu, ada sesuatu darinya yang tak bisa ditebak. Seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu. Atau lebih tepatnya, mengguncang sesuatu dari dalam. Tak pantas meminta berkenalan pada seorang wanita, sementara suaminya berada di sampingnya. Suara Rafa dingin, namun tajam. Anak muda, lebih baik kau cari wanita yang satu frekuensi denganmu. Karena istriku tidak menyukai daun muda, ucapnya sambil menarik Areksa menjauh. Ia meninggalkan Diego yang hanya tersenyum miring, satu sudut bibirnya terangkat membentuk seringai dingin. Pria itu membalikkan badan, menatap punggung Rafa dan Areksa yang perlahan menghilang dalam keramaian. Jika dia bukan pembunuh ayahku, mungkin dia akan tampak menarik di mataku. Tapi, secantik apapun dia tetaplah seorang pembunuh. Diego bergumam, sorot matanya tajam menembus gelap. Ia berbalik dan pergi meninggalkan gedung itu. Memasuki mobilnya, ia melajukan kendaraan tanpa sepatah kata pun. Jalanan malam hanya menjadi latar bagi gejolak pikirannya. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu dengan kasar dan masuk tanpa melepas jaket. Sorot matanya masih gelap, penuh ambisi yang membara. Diego, sudah kembali. Suara lembut Kalista menyambut, ia muncul dari balik ruang tamu sambil menggendong kucing putih di pelukannya. Bagaimana acaranya tadi? Diego menghentikan langkah. Matanya menatap wanita itu dengan sinis yang tersembunyi di balik senyum tipis. Biasa saja. Tapi terima kasih, Tante, karena menggantikanmu, aku justru bertemu dengan pembunuh ayahku. Kalimat itu menamparkan Kalista seketika. Tubuhnya melemas, matanya membelalak penuh keterkejutan. Apa katamu? Diego tersenyum tipis, melangkah pelan mendekati wanita itu. Kalista mundur beberapa langkah, memeluk kucingnya semakin erat. Namun langkahnya terhenti begitu Diego berhenti di depannya. Istri Tuan Rafa Mahendra. Wanita yang selama ini disembunyikan dari publik. Apa? Kalista terkejut. Bagaimana kamu tahu kalau dia istrinya? Karena Tuan Rafa sendiri yang mengatakannya. Dan menurutku, dia tahu apa yang istrinya lakukan. Tapi tetap memilih menyembunyikannya. Air mata Kalista menggenang. Ia berusaha menahannya, namun rasa takut dan cemas tampak jelas di wajahnya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Diego menghela napas. Pandangannya menerawang keluar jendela yang dihiasi cahaya malam. Dia memang bersalah. Tapi, anak di kandungannya, tidak. Tuan. Sebuah suara memotong percakapan. Asisten Diego muncul, membawa berkas laporan yang tampak tebal. Diego menoleh cepat, wajahnya langsung serius. Saya sudah menyelidiki. Nama istri Tuan Rafa adalah Areksa Lin Serafin, usia 22 tahun. Tapi, tampaknya ini identitas palsu, ucap pria parubaya itu. Diego mengepalkan tangan. Kepalanya menggeleng pelan, namun mantap. Bukan hal yang biasa. Tapi, seseorang pasti menciptakan identitas palsu untuknya. Temukan siapa yang membuatkannya. Ucapan Diego membuat Kalista pucat seketika. Napasnya tercekat. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Diego, sepertinya, tak perlu sampai sejauh itu, katanya dengan nada penuh kegelisahan. Diego menatapnya tajam, dingin dan tegas. Ini urusanku, bukan urusan tante, tukasnya sebelum melangkah pergi, meninggalkan Kalista yang kini terduduk lemas di sofa. Tangannya naik menggigit ibu jarinya. Panik serta bingung. Bagaimana ini, aku akan ikut terseret. Karena yang membuat identitas palsu itu, adalah aku. Gumamnya lirih, matanya menatap kosong ke arah Diego yang telah menghilang. Rafa keluar dari kamarnya. Wajahnya muram, langkahnya berat. Ia berjalan menuju ruang kerja sang ayah tanpa mengetuk.
Pintu dibuka, memperlihatkan Ferdi yang sedang duduk dengan kacamata baca, menatap serius ke layar laptop. "Pa," panggil Rafa, pelan. "Kenapa? Istrimu sudah tidur?" tanya Ferdi sambil menoleh sekilas. Rafa tak langsung menjawab. Ia melangkah masuk dan duduk di hadapan ayahnya. Wajahnya menyiratkan keraguan dan tekanan batin yang besar. "Pa, di acara tadi, aku bertemu dengan Diego." "Putra mendiang Tuan Julio," ucapnya pelan. Ferdi langsung menatap serius. "Apa? Lalu, bagaimana? Apa yang dia katakan?" Rafa menggeleng. "Aku tidak bisa membaca pikirannya." Tapi dia terus menatap Areksa, dengan tatapan yang tak biasa. Ada ketertarikan, tapi juga sesuatu yang lain. "Aku bingung. Jangan-jangan, dia sudah tahu." Ferdi menyatukan jemarinya, menekankannya ke dagu. Tatapannya tajam menatap ruang kosong di depannya, seperti sedang menyusun strategi. "Apa alasan dia datang ke acara itu?" tanyanya. "Menggantikan ibunya," katanya. "Sepertinya, angkasa tak sadar mengundang istri dari Tuan Julio." Ferdi mengangguk. "Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kau pasti akan menjadi saksi utama nanti. Saksi tentang bagaimana kau melihat istrimu keluar dari kamar itu, dengan wajah ketakutan." Rafa menunduk. Sorot matanya buram oleh bayangan malam itu. Ia ingat bagaimana Areksa terduduk lemas dengan tubuh gemetar, penuh ketakutan. "Kita tak bisa hanya mengandalkan uang, Rafa. Kita juga harus mengandalkan strategi. Lawan kita, bukan orang biasa," lanjut Ferdi dengan nada serius. "Papa tahu, Tuan Julio dulu sering gonta-ganti pasangan. Ibu kandung Diego meninggal karena kanker. Lalu dia menikah dengan Kalista, pemilik ARR Skincare saat ini. Tapi meski sudah menikah, kebiasaan buruknya tak berubah. Banyak perempuan yang dia kencani. Papa tahu ini dari mantan karyawan di perusahaan mereka." Rafa mengangguk pelan. "Aku akan mencari pengacara untuk istriku, Pa." Ferdi mengangguk. "Kamu kenal Devon? Pengacara dengan jam terbang tertinggi. Belum ada satu pun kasus yang kalah di tangannya. Papa sudah hubungi dia." "Sudah. Tapi asistennya bilang dia tidak bisa ditemui dalam waktu dekat." "Sabar, lebih baik kamu istirahat dulu, dan berpikir dengan kepala dingin besok pagi." Rafa menghela napas. Ia bangkit dan kembali menuju kamarnya. Kepalanya penuh dengan kemungkinan buruk. Areksa bukan pembunuh. Ia hanya wanita yang mempertahankan harga dirinya. Tapi hukum tak selalu adil bagi mereka yang lemah. Ceklek. Pintu kamar dibuka pelan. Rafa masuk dan menutup pintu. Namun begitu berbalik, napasnya tercekat. "Areksa!" serunya panik. Areksa duduk di ujung ranjang, meringis menahan sakit. Tangannya mencengkram perutnya erat. Wajahnya pucat, berkeringat. "Sayang." Rafa bergegas mendekat. "Kak, sakit," gumam Areksa lemah, matanya nyaris terpejam. Rafa segera berlutut di hadapannya, memegang wajah istrinya dengan panik. Ia tahu, detik ini, waktu tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja. Areksa sedang menanggung sesuatu yang lebih berat dari sekadar rasa sakit. Ia akan berjuang untuk anak mereka. Rafa menggenggam erat tangan istrinya saat mereka tiba di rumah sakit. Nafas Areksa terengah, wajahnya penuh peluh, dan tubuhnya bergetar menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Tania dan Ferdi turut menemani, sementara Jingga dan Angkasa tetap di rumah menjaga anak-anak. Suasana di rumah sakit itu penuh ketegangan, seperti waktu yang berhenti di tengah deru napas dan isak tangis. Seorang dokter datang dan memeriksa pembukaan. Areksa meringis keras, air matanya tak terbendung. Rafa, yang berdiri di sampingnya, mulai tak kuasa menahan emosi. Ia menggenggam tangan istrinya yang terus mencengkeram kuat, seakan menyalurkan rasa sakitnya lewat kulit dan tulang suaminya. "Sudah pembukaan 7, sebentar lagi ya," ujar sang dokter sambil melepas sarung tangannya.
Rafa menoleh dengan wajah yang basah oleh air mata dan keringat. Dari tadi dibilang sebentar lagi. Dok, enggak lihat istri saya nangis dari tadi sampai air matanya kering. Dokter kira ini enggak sakit apa. Dokter itu hanya tersenyum tenang melihat kepanikan Rafa. Tuan, justru istri Anda mengalami proses pembukaan yang sangat cepat. Ini kabar baik. Saya akan kembali 10 menit lagi. Ia pergi, meninggalkan Rafa yang terisak sambil menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Areksa, dengan suara lirih, memanggil pelan. Aku mau mama. Rafa terdiam sejenak, bingung. Tapi ia segera berdiri dan keluar dari ruang bersalin, mencari Tania dan Ferdi yang tengah duduk cemas di ruang tunggu. Gimana, Fa? Tanya Tania segera, wajahnya tampak panik. Mama disuruh masuk sama Reksa, jawab Rafa dengan suara berat. Tanpa sepatah kata lagi, Tania bergegas masuk ke ruang bersalin. Rafa terjatuh duduk di samping Ferdi. Tangannya penuh dengan bekas cakaran, merah dan membiru. Ferdi memegang tangan anaknya, mengelus perlahan, lalu menepuk bahu lebar Rafa dengan mata yang tampak menerawang jauh. Akhirnya kamu tahu, kan, kenapa papa dulu memilih hanya punya 2 anak? Rafa menunduk. Iya, Pa. Ferdi menarik napas dalam, matanya sayu. Saat melahirkan Jingga, Mama hampir meninggal karena pendarahan hebat. Dokter menyarankan agar tidak hamil lagi. Tapi hidup memang tak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Maafkan papa karena terpaksa menjadikanmu sebagai satu-satunya penerus Mahendra. Maaf Pa, aku yang salah, ucap Rafa, suaranya pecah. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Dokter. Teriakan Tania menggema. Wajahnya panik, napasnya memburu. Kenapa, Ma? Tanya Rafa cepat-cepat. Kepala bayinya udah kelihatan. Serunya. Rafa segera berlari masuk ke ruang bersalin. Areksa sudah terengah, kelelahan luar biasa. Tak lama, sang dokter datang kembali, memeriksa kondisi, lalu mengangguk. Pembukaan sudah lengkap. Ayo kita siapkan prosesnya. Para tenaga medis bersiap. Hanya Rafa yang diperbolehkan tetap berada di dalam. Ia berdiri di samping istrinya, mengusap kening yang basah oleh keringat, dan membiarkan tangannya dicengkeram sekuat tenaga oleh Areksa. Nyonya, ayo mengejan, seperti buang air besar. Begitu, bagus. Areksa berusaha, napasnya tersengal. Dokter segera memberikan selang oksigen agar napasnya tetap stabil. Rafa pun, secara tak sadar, ikut menarik napas dalam-dalam seperti sang istri. Ketika bidan memberi aba-aba, Areksa mengejan sekuat tenaga dan Rafa, entah karena panik atau ingin memberi kekuatan, ikut mengejan bersamanya. Sungguh kekompakan yang tak biasa. Rafa perlahan melongok ke bawah, melihat sesuatu mulai muncul dari inti tubuh istrinya. Ia terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Baru ketika teriakan Areksa menggaung, ia tersadar dan kembali merapat, menggenggam tangan istrinya lagi. Rambutnya udah kelihatan. Rambut si Joni udah kelihatan. Seru Rafa, girangnya meluap-luap. Dokter kembali memberi aba-aba. Kali ini, lebih serius. Hia. Suara Rafa bahkan terdengar lebih nyaring dibanding istrinya. Entah karena semangat atau terlalu dalam mendalami peran, tapi semangatnya jelas mengisi ruangan. Dan di percobaan ketiga, tangisan itu pecah. Tangisan bayi pertama mereka, nyaring, kuat, dan indah. Suara yang sejak tadi ditunggu-tunggu dengan harap dan kecemasan. Suara itu terdengar sampai luar ruangan, membuat Ferdi dan Tania saling menatap dengan air mata mengalir pelan. Rafa terduduk lemas di lantai. Tubuhnya seperti kehilangan semua tenaga. Ia menatap kosong ke depan, lalu perlahan tersenyum lelah, tapi bahagia. Areksa, dengan sisa tenaga terakhir, tersenyum lega. Tangannya gemetar saat bayi mungil itu diletakkan di atas dadanya, dalam posisi tengkurap. Kulit keduanya saling bersentuhan,
kehangatan ibu menjadi pelindung pertama sang bayi dari dinginnya dunia. Bayi itu, masih dengan mata terpejam, mulai bergerak mencari sumber makanan pertamanya. Ia belum dibersihkan, tubuh mungilnya masih dilapisi vernix, lapisan putih seperti lemak pelindung. Air mata Areksa kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena sakit. Ini air mata kemenangan, air mata cinta, air mata kehidupan. Rafa berdiri, menatap bayi mungil cetakan dirinya yang kini menghirup udara yang sama. Ia tak percaya. Sosok kecil itu kini nyata. Ia bukan lagi mimpi. Kak, bisik Areksa, pelan, dengan mata berkaca-kaca. Rafa memeluk keduanya, istri yang ia cintai dan anak pertama mereka. Tangis kembali pecah, kali ini dari bayi mungil itu. Tubuhnya bergetar, dan Rafa mengusap punggung kecilnya pelan. Hari itu, tangisan bukan lagi tanda kesakitan, melainkan tanda bahwa sebuah kehidupan baru telah dimulai. Si Joni udah sama kita Hicks, isak Areksa yang membuat suasana haru itu berubah. Aku udah siapkan nama, dia bukan lagi Joni, tapi Gava Azka Mahendra, yang berarti pahlawan yang bersih. Pahlawan, bagi bundanya kelak. Bisik Rafa pada telinga bayi itu. Karena Areksa melahirkan dengan normal, proses pemulihannya pun berjalan lebih cepat. Kini, ia sudah kembali ke kamarnya bersama sang putra yang tengah terlelap di sampingnya. Sementara, Meira duduk sambil menopang dagunya dengan kedua tangan, matanya menatap wajah mungil bayi yang baru lahir. Adek Mei cantik kali, gumam Meira dengan penuh kekaguman. Ucapan itu membuat Areksa menoleh, tersenyum geli. Kok cantik? Ganteng dong harusnya, kan adiknya laki-laki, ujar Areksa sambil membenarkan dengan lembut. Meira membulatkan mulutnya, seperti baru sadar telah salah bicara. Mei lupa, tapi adeknya cantik, ucapnya polos, membuat Areksa tertawa kecil, tak kuasa menahan senyum. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Rafa masuk dengan langkah tenang. Ia langsung duduk di tepi ranjang, menyibak sedikit selimut yang menutupi tubuh istrinya lalu meng-3 kap kening Areksa penuh sayang. Sudah pompa ASI? Tanya Rafa. Areksa mengangguk. Sudah aku simpan di kulkas. Biar nanti malam kamu yang bangun, ya. Ucapan itu membuat Rafa tersenyum senang. Ya, jangan sampai lupa. Soalnya jingga, ASI-nya kurang lancar. Si Ruby jadi nangis terus karena nggak kenyang, balas Rafa sambil melirik ke arah tempat tidur bayi. Areksa terdiam sejenak, memahami maksud ucapan Rafa. Mungkin Kak Jingga banyak pikiran atau kelelahan, ucapnya pelan. Entah, abis sama si angkasa kali, celetuk Rafa spontan. Areksa tertawa kecil dan memukul lengan pria itu pelan. Dasar. Tiba-tiba suara nyaring Meira memecah suasana. Bunda, adek bangun. Serunya semangat sambil menunjuk ke arah Gava. Areksa dan Rafa segera menoleh. Bayi mereka sudah membuka mata, memperlihatkan sepasang bola mata abu-abu yang merupakan warisan dari Areksa. Tapi rambutnya, hitam legam, seperti milik Rafa. Mata bayi itu menatap Rafa dengan ekspresi serius, seolah menuntut sesuatu. Kenapa? Buang air kamu ya? Tanya Rafa dengan nada menggoda. Areksa memeriksa popok anaknya, lalu mengangguk. Benar dugaan kakak, katanya sambil tersenyum. Kan, kalau udah melotot tandanya popok penuh. Ayo, sini, ayah bersihkan dulu. Rafa meraih putranya dengan hati-hati, lalu membawanya ke meja ganti popok. Gerakannya luwes dan cekatan. Areksa memandangi punggung suaminya yang tengah sibuk mengganti popok. Hatinya hangat. Gava adalah bayi yang tenang, sangat jarang menangis. Hanya akan menangis jika haus atau merasa tidak nyaman di perutnya. Selebihnya, ia akan tidur tenang atau memperhatikan sekeliling. Tak lama kemudian, suara langkah kecil terdengar. Biru dan Liora datang dengan senyum ceria. Meila, panggil mereka bersamaan. Meila punya adik juga.
Cama kayak Bilu, cama kayak Liola Jugal. Ucap Meira bangga, suaranya riang. Biru mengerucutkan bibirnya. Bilu minta papa kacikan adek laki-laki, malah dikacikan adek perempuan. Culu letul katanya Ndabika, cudah pecenan celecai. Meila mau tukelan adek nda cama Bilu. Meira menggeleng mantap. Ndabika tukel tambah kata ayah, balasnya yang membuat Areksa tertawa geli. Yanda bica, Bilu itu cembalangan. Kata Mama Belcukuul, adek perempuan itu baik hati, timpal Liora dengan ekspresi kesal. Baik hati hidungnya. Ceteleis Bilu. Adek perempuan cama aja kayak Liola, bikin tel-tekaan dili ini. Sahut Biru kesal sambil berlalu, meninggalkan Liora dan Meira yang terbengong menatap kepergiannya. Beberapa saat setelah itu, Jingga datang sambil menggendong putrinya. Areksa menyambut kakaknya dengan ramah, matanya langsung tertuju pada bayi mungil yang terlelap dalam pelukan iparnya itu. Ruby diletakkan dengan hati-hati di ranjang, disusul oleh Rafa yang membawa Gava untuk berbaring di sampingnya. Keduanya tampak seperti sepasang bayi kembar, sama-sama mungil, tenang, dan menenangkan hati. Manis sekali, gumam Jingga, matanya berbinar menatap dua bayi itu. Areksa menoleh. Kak Jingga kok bisa hamil kembar dua kali sih? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Jingga berpikir sejenak, mencoba mengingat. Entahlah, mungkin karena orang tua kakek angkasa itu kembar. Jadi mungkin gennya lebih kuat, jawabnya sambil tersenyum. Areksa membulatkan mulutnya. Bisa jadi memang seperti itu, gumamnya pelan. Ia tahu, Jingga menikah dengan paman mantan suaminya. Jadi wajar jika dari dua pernikahan berbeda, tetap melahirkan anak kembar. Kalau yang ini, kenapa nggak kembar, Kak? Kan seharusnya kembar juga. Tanya Areksa lagi, masih penasaran. Jingga akan menjawab, tapi Rafa tiba-tiba menyela dengan santai. Angkasa kurang sering jenguknya itu, jadi cuma lolos satu. Enggak iya. Desis Jingga, kesal, yang langsung disambut tawa riuh dari Areksa dan yang lain. Di ruangan lain, Diego melangkah pelan memasuki kamar mendiang ayahnya. Langkahnya membawa dia ke sebuah bingkai besar yang menggantung megah di dinding. Foto itu menampilkan seorang pria parubaya dalam balutan jas formal. Diego terhenti. Matanya menatap tajam foto itu. Tangannya perlahan terangkat, menyentuh permukaan kaca bingkai, seolah ingin merasakan kembali kehadiran ayahnya. Ayah, aku sudah menemukan wanita yang membunuhmu. Aku akan menuntut keadilan untukmu, ucapnya lirih. Kenangan masa kecil berkelebat. Bagaimana ayahnya menyayanginya sepenuh hati, selalu menyempatkan waktu untuknya meski baru pulang dari pekerjaan luar kota yang melelahkan. Pria itu adalah segalanya. Diego tersenyum samar. Namun sorot matanya menyiratkan kerinduan yang tak kunjung reda. Langkah kaki lain terdengar di belakangnya. Tanpa perlu menoleh, Diego tahu siapa yang datang. Ada apa? Tanyanya datar, tetap menatap ke arah bingkai. Asistennya, pria berkemeja hitam rapi itu, berhenti tepat di belakangnya. Pewaris Mahendra, sudah lahir. Diego terdiam. Matanya perlahan terangkat, pandangannya kini berubah. Ia berbalik, memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana. Tatapannya kini menyorot tajam, sulit diartikan, antara emosi, tekad, dan dendam yang belum sembuh. Carl, menurutmu, apa aku ini kejam? Tanyanya tiba-tiba. Tidak, Tuan. Anda hanya ingin menuntut keadilan bagi Tuan Julio, jawab Carl tenang. Diego menarik satu sudut bibirnya, menyeringai. Ia berjalan mendekati jendela, menatap keluar seolah melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia yang sekarang ada di depannya. Yah, aku akan menuntut keadilan untuk ayahku. Carl, siapkan semuanya. Baik, Tuan, balas Carl tanpa ragu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya,
dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.